Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Semala. Jangan lupa like dan share, oke? Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi Covid, kita tetap melaksanakan kegiatan MPLS sebagai syarat awal peserta didik baru. Oleh karena itu, SMA Negeri 5 Madiun melaksanakan MPLS secara daring. Kami ucapkan selamat atas diterimanya peserta didik baru di SMA Negeri 5 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang saya cintai, selamat, kalian sudah memasuki dunia baru. Dari dunia putih biru sekarang menjadi putih abu-abu. Dunia kalian jelas berbeda. Sekarang harus lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan di masa-masa SMA. Tentunya kalian harus bisa beradaptasi dan berpikir dan bertingkah laku lebih dewasa lagi. Pada kegiatan MPLS hari ini, kami menyampaikan tentang program kesiswaan termasuk tata tertib di SMA Negeri 5 Madiun. Akan kami tampilkan slide-nya. Program kesiswaan SMA Negeri 5 Madiun tahun pelajaran 2020-2021. Ada 10 program kesiswaan sesuai dengan Permendiknas nomor 39 tahun 2008. Yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antara contoh-contohnya seperti yang tampil di slide 1, ada kegiatan PHBI misalnya kurban, Muharram, Maulud Nabi, dan Isra Mi'raj. Ada juga forum komunikasi pelajar Islam yang disingkat dengan FKPI. Pembacaan doa di awal dan akhir pelajaran dari sentral. Pembiasaan sholat duhur berjamaah. Doa bersama atau istighosah bagi yang beragama Islam, dan yang non-muslim atau non-Islam adalah kegiatan retreat atau kegiatan bagi agama Kristen. Setiap hari Jumat, yang beragama Islam membaca surat Yasin dipandu dari sentral, yang non-muslim mengelompok di ruang agama atau di ruang yang tersedia untuk doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Slide berikutnya adalah contoh-contoh, maksudnya foto-foto kegiatan dari kakak-kakak kalian yang bisa kalian lihat. Yang kedua adalah pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Perwujudannya berupa 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saya yakin sudah tidak asing lagi bagi kalian di SMP sudah mengenal tentang itu semua. Ini diawali saat kalian masuk di pintu gerbang. Di sana akan disambut Bapak Ibu guru yang tatip di sana, kemudian kalian memberikan senyum, salam, dan sapa. Juga pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin dan tata tertib di SMA Negeri 5 Madiun. Untuk tata tertib di SMA Negeri 5 Madiun, kalian bisa mendownload apa saja tata tertib yang ada di SMA Negeri 5 Madiun. Nanti bisa kalian perhatikan di web SMA Negeri 5 Madiun. Nah, tugasnya untuk MPLS hari ini adalah kalian harus mendownload, mempelajarinya, dan membaca bersama Bapak Ibu orang tua kalian di rumah, maksudnya, sehingga sama-sama memahami kalau pelanggaran yang saya buat itu nanti mendapat poin apa dan sanksinya apa, dan sikap atau bentuk pelanggaran seperti apakah yang bisa dikatakan, maksudnya bentuk pelanggar kegiatan seperti apa atau sikap seperti apa yang dianggap pelanggaran. Nanti ada bentuk pelanggarannya dibagi menjadi sikap perilaku, itu ada beberapa nomor dan juga menunjukkan poin-poinnya. Kerajinan juga ada, kerapian. Kemudian ada fase-fase tahapan penanganan pelanggaran. Mulai dari pelanggaran ringan, itu nanti ada peringatan dari petugas ketertiban, ada peringatan kedua dari koordinator ketertiban. Kemudian pelanggaran sedang itu meliputi nanti akan ada panggilan orang tua kepada dari wali kelas, kemudian panggilan orang tua melalui guru BP atau BK, dan ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat nanti yang tingkatannya ada yang skorsing dari wakasek beserta, maksudnya dari wakasek kepada peserta didik. Dan yang pelanggaran paling berat adalah dikembalikan kepada orang tua. Jangan sampai itu terjadi pada kalian ya. Slide berikutnya adalah tentang tata tertib SMA 5 seragam, ketentuan pemakaian seragam. Senin dan Selasa memakai seragam putih abu-abu bagi semua kelas, Rabu kotak-kotak biru, Kamis batik provinsi, dan Jumat pramuka.
Semua seragam itu sudah ada ketentuannya. Nanti akan di slide berikutnya ada contoh pakaian seragam yang dibolehkan di SMA Negeri 5 Madiun. Sedangkan larangannya adalah wanita dilarang memakai rok rempel atau span panjang, laki-laki celana cut bray atau celana pensil, baju dikeluarkan dan tidak memakai atribut SMA Negeri 5 Madiun. Rambut gondrong nanti ada contohnya yang tidak diperbolehkan. Oke, nanti kalian perhatikan di slide-slide itu ada contoh-contohnya. Kemudian larangan kerasnya adalah dilarang keras membawa rokok atau merokok di sekolah, sekitar sekolah, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam atau senjata api ke lingkungan sekolah, membawa video porno dan jenisnya. Itu nanti masing-masing ada poinnya. Apa sebetulnya penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu? Mungkin karena kurang perhatian orang tua atau juga pengaruh lingkungan. Itulah kenapa kalian tadi saya minta untuk mendownload tata tertib di SMA 5 biar sama-sama saling mempelajari dengan orang tua, saling memahami sehingga tidak terjadi salah paham di kemudian hari. Semua perlu kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Tentang siswa membawa HP. Boleh membawa HP jika ada tugas dari mata pelajaran. Untuk itu kalian harus bisa berkomunikasi dengan guru mapelnya masing-masing, boleh atau tidak menggunakan HP selama KBM. Karena masing-masing guru mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri yang berbeda dan materinya juga mungkin berbeda-beda. Yang ketiga, program ketiga adalah pembinaan wawasan kebangsaan atau bela negara, biasanya melalui LDKS atau latihan dasar kepemimpinan melalui Diklat Ekskul. Waktu dan tempat kegiatannya menyesuaikan sesuai dengan kalender akademik SMA Negeri 5 Madiun. Berikutnya ada slide foto-foto kegiatan yang bisa kalian lihat. Dan yang keempat adalah prestasi akademik, seni atau olahraga sesuai bakat dan minat. Melalui ekskul olahraga yang bisa kalian ikuti, ekskul seni yang nanti akan ditampilkan oleh kakak-kakak OSIS yang bisa kalian pilih, aku minatnya di mana ya, ekskul apa yang akan aku tekuni ya. Jangan lupa semua itu harus kalian diskusikan dengan orang tua kalian, harus ada izin dari orang tua kalian, khususnya nanti selama kalian kegiatan ekskul di sekolah harus selalu ada izin orang tua, harus ada komunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan sekolah. Selama komunikasi kalian dan orang tua berjalan dengan lancar, insya Allah tidak akan terjadi miskomunikasi yang akhirnya bisa menghambat kalian saat mengekspresikan diri melalui ekskul. Kegiatannya 1 minggu sekali di SMA Negeri 5 Madiun. Tapi bisa jadi kegiatan itu mungkin seminggu lebih dari 1 kali saat kalian menghadapi momen-momen tertentu. Sekali lagi semua harus ada izin orang tua. Foto-foto kegiatan ekskul dan videonya nanti bisa kalian lihat pada kegiatan anak OSIS. Yang kelima adalah demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Perwujudannya melalui kegiatan pemilihan OSIS secara langsung dan juga ada donor darah dan baksos. Baksos bisa dilakukan oleh seluruh masuknya dalam satu SMA Negeri 5 Madiun atau per ekskul biasanya. Masing-masing ekskul punya program sendiri-sendiri, tetapi semuanya tetap di bawah naungan SMA 5 dan harus seizin kesiswaan SMA Negeri 5 Madiun. Kemudian ada kreativitas, peningkatan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Biasanya ini nanti akan diwujudkan pada saat kegiatan pameran pada acara HUT sekolah atau pada kegiatan penilaian kewirausahaan. Tapi perlu kalian ketahui ada kemungkinan besar HUT sekolah pada tahun ini mungkin agak terhambat atau tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena pandemi ini akan diperkirakan pemerintah sampai Desember kita masih memasuki era new normal, jadi dilarang melakukan kegiatan secara massal. Tapi saya yakin kalian semua anak yang kreatif dan berpikir kritis bisa menyesuaikan diri tetap melaksanakan HUT mungkin dengan bentuk lain yang akan kita pikirkan bareng-bareng nantinya.
Jadi kita tetap memperingati HUT sekolah tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketujuh adalah kualitas jasmani, kesehatan, gizi berbasis sumber gizi. Nanti kalian lihat ada foto-foto kegiatan olahraga yang dilakukan oleh kakak-kakakmu pada tahun yang lalu. Ada juga cek kesehatan nanti yang biasanya bekerja sama dengan puskesmas. Yang kesembilan, maksud saya yang ke-8 adalah sastra dan budaya. Di situ nanti ada kegiatan bagaimana kalian bisa mengekspresikan jiwa seni kalian melalui kegiatan teater atau melalui kegiatan seni budaya tari dan lukis. Yang ke-9 adalah teknologi informasi dan komunikasi. Saya yakin dunia kalian sekarang adalah dunia digital. Kalian tidak bisa hidup tanpa HP, tidak bisa hidup tanpa digital. Maka kami menyediakan sarana yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi yang bisa kalian bisa aplikasikan nanti melalui kegiatan chip atau nanti ada kegiatan-kegiatan di lab komputer, sehingga kemampuan kalian dalam bidang digital tidak salah dalam menerapkannya nanti, baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Dan yang terakhir adalah komunikasi dalam bahasa Inggris. Akan ada grup-grup di sini nantinya yang mewadahi kalian. Ada pelajaran lintas minat untuk pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa asing yang lain, yaitu bahasa Jepang. Kalian bisa membentuk grup-grup, meminta pembinaan dari Bapak Ibu guru bahasa untuk bisa menyalurkan bakat-bakat kalian, di mana bakat-bakat itu nantinya akan bisa disalurkan melalui lomba-lomba. Sekian, terima kasih. Demikian tentang kegiatan kesiswaan. Semoga kalian bisa mengekspresikan diri, bisa menyesuaikan diri, dan juga bisa berkarya serta berprestasi untuk SMA 5 tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semala istimewa.